Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Pratiwi dari Komunikasi di Universitas Saya Bekasi. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dari materi yang telah saya dapat untuk menunjang ujian akhir semester saya. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan mengenai berbagai macam cara beragama. Yang pertama, tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang yang diangkat sebelumnya. Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat bertukar agama. Yang kedua yaitu formal. Cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan atau masyarakat. Cara ini biasanya mengikuti cara beragama orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya, tidak kuat dalam beragama, mudah mengubah cara beragama jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya, mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Yang ketiga yaitu rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebiasanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan mengetahui ilmu dan pengalamannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional ataupun formal, bahkan orang tidak beragama sekaligus. Yang keempat yaitu metode pendahuluan, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan yang dibawa wahyu. Untuk mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran atau dakwah. Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahli dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asing dibawa oleh utusan dari sesembahan, misalnya nabi atau rasul, sebelum mereka mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar atau berpegang teguh dengan itu semua. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai fungsi beragama. Adapun beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lainnya, yang pertama, karena agama merupakan sumber moral. Yang kedua, karena agama merupakan petunjuk kebenaran. Yang ketiga, karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Yang keempat, karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka maupun di kala duka. Yang kelima, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang keenam, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, serta hubungan manusia dengan manusia. Yang ketujuh, merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Yang kedelapan, pedoman dan mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kesembilan, pedoman perasaan keyakinan. Yang ke-11, pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Yang ke-12, pengungkapan estetika atau keindahan. Yang ke-13, pedoman reaksi dan hiburan. Dan yang terakhir yaitu memberi identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Lantas, prinsip apa saja yang harus ada di dalam beragama? Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hak negatif dan positif sekaligus. Sebagai hak negatif, kebebasan beragama atau keyakinan berarti seseorang tidak pernah boleh dipaksa negara atau pihak manapun untuk menjalankan praktik keyakinan atau beragama tertentu, bergabung dalam komunitas agama tertentu, berpindah agama, atau dipaksa tinggal dalam sebuah agama dengan cara melawan kehendak kebebasannya. Ada beberapa hal terkait dengan prinsip beragama sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan menjadi prinsip pertama dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik. Yang kedua, prinsip ihsan. Ihsan bermakna melakukan sesuatu yang paling baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. Yang ketiga, berbuat baik kepada kaum kerabat. Tujuan terdekat manusia diciptakan di muka bumi ini adalah berbuat baik kepada manusia yang lain dengan tatanan masyarakat yang akan menjadi baik.
Lantas, bagaimana kita bisa rukun antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama ada 3 konsep menurut ajaran Islam atau ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Ini konsep persaudaraan yang mengikat hubungan antara muslim dengan muslim lainnya. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, yaitu hubungan persaudaraan yang didasari atas pemikiran bahwa pada hakikatnya kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu hubungan persaudaraan yang didasari atas persamaan nasib dan sebangsa alias hubungan warga negara dengan pemerintah. Masyarakat di Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Modernisasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan terciptanya kerukunan antar umat beragama atau keyakinan. Sebagai dasar falsafah negara Indonesia ini adalah Pancasila, dalam berpedoman sekaligus panutan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam posisi sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah sumber nilai-nilai dan moral bagi bangsa Indonesia, sehingga fungsi dan perannya adalah menjadi sumber dari sumber undang-undang yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara akan menyatukan semua langkah sekaligus menjadi visi bangsa Indonesia dalam mengarungi masa sekarang hingga masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hikmah bekerja dalam Islam. Hikmah bekerja dalam Islam yaitu perintah bekerja yang telah Allah wajibkan semenjak Nabi Adam dan Hawa manusia pertama yang diciptakan turun ke muka bumi ini. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai dalil nukli dari kitab suci Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 10. Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan pengusaha kehidupan bekerja, tetapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Lantas, hikmah apa saja yang didapatkan dari bekerja? Hikmah bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang tidak hanya mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat meminta-minta atau berhutang. Dengan bekerja keras, seorang tetap bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya, sehingga tidak harus meminta belas kasihan dari orang lain. Selain itu, dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya di mata manusia, sehingga ia akan mendapatkan penghormatan serta kemuliaan tersendiri di mata manusia. Selain itu, dalam Islam kita diajarkan untuk berperilaku mandiri. Yuk kita bahas, apa itu mandiri? Kemandirian adalah tingkah dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapinya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Orang tersebut akan bertanggung jawab pada keputusan yang telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari dirinya sendiri. Artinya, kemandirian dengan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan apa yang telah dia pilih. Bertanggung jawab atas keputusannya, tindakannya, perasaannya sendiri, baik yang berhubungan dengan tindakan fisik maupun dengan tindakan psikis. Selain itu juga mampu membuat perilaku yang menghindari kenyataan sehingga seseorang lebih terlatih untuk berdiri sendiri, dapat mengatasi masalahnya sendiri. Kemandirian tersebut sebagai kebebasan seorang untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Artinya orang tersebut membuat rencana untuk hidupnya berdasarkan keinginan dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Apa saja sih aspek kemandirian? Yang pertama yaitu tanggung jawab. Itu kemampuan memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu bertanggung jawab hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua yaitu otonomi. Ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri dan bukan orang lain. Tidak bergantung pada orang lain, memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu inisiatif.
ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. Serta yang keempat yaitu kontrol diri. Kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah, dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain. Apa saja sih jenis kemandirian? Yang pertama yaitu kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Yang kedua, kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain melakukannya secara bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu kemandirian nilai, yaitu kemampuan memakai seperangkat prinsip tentang benar ataupun salah, dan tentang apa yang penting ataupun tidak penting. Kemandirian nilai merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri oleh seseorang menyangkut baik buruk, benar salah, atau komitmennya terhadap nilai-nilai agama yang ia anut. Ciri-ciri kemandirian. Yang pertama, berinisiatif dalam segala hal. Yang kedua, mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa mencari pertolongan dari orang lain. Yang ketiga, memperoleh kepuasan dari pekerjaan. Yang keempat, mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan. Yang kelima, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif terhadap tugas yang diberikan. Yang keenam, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pandangan dengan orang lain dan berani mengemukakan pendapat di hadapan orang banyak. Tingkatan kemandirian. Tingkatan pertama adalah tingkatan impulsif yang melindungi diri. Pada tingkatan pertama, individu biasanya bertindak secara spontan tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang kedua adalah konformistik. Pada tingkatan kedua ini, seseorang cenderung mengikuti penilaian dari orang lain terhadapnya. Yang ketiga adalah tingkatan sadar diri. Pada tingkatan ini, individu mulai menjalani proses mengenali kepribadian yang ada dalam dirinya. Yang keempat, tingkatan seksama. Pada tingkatan keempat ini, individu mulai mampu melihat keragaman emosi dan menilai diri sendiri. Serta yang kelima adalah tingkatan individualis. Pada tingkatan ini, seseorang mulai memiliki kepribadian yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Serta yang terakhir adalah tingkatan mandiri.